Bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan. Siapa yang mau membatalkan puasanya, faman syaa'a an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat. Puasa sunat bulan Sya'ban. Lalu kemudian bertamu ke rumah orang. Ayolah puasa, ayolah silakan, kata dia. Faman syaa'a fal yuftir. Faman syaa'a an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya karena bukan puasa Ramadan, bukan puasa qada, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita. Karena dia tahu kita punya dua pilihan. Mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa. Lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang. Diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya. Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah. Eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunat. Jadi kalau kita sama-sama ngaji enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa pas lewat dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa bertamu ke rumah orang. Ustaz, makan soto. Aduh saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ajak ngaji. Supaya jangan lagi ada tersinggung. Karena sama-sama ngaji. Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi? Namanya aja itu administrasi Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa namanya, sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT termasuk golongan orang yang bertakwa. Ustadz, saya mengambil 2,5% dari gaji saya belikan sembako untuk anak yatim. Apakah ini sudah termasuk zakat penghasilan? Zakat itu diserahkan kepada 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Oleh sebab itu ketika Bapak serahkan 2,5% ke fakir miskin, maka sudah termasuk zakat karena masuk dalam asnaf yang 8. Sahabat-sahabat boleh ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyegerakan zakat sebelum masuk waktunya. Jadi kalau zakatnya biasa diserahkan setahun sekali bulan Zulqa'dah, boleh disegerakan di bulan Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Padahal 3 bulan lagi. Boleh sekarang disegerakan. Berikan ke fakir miskin. Saudara-saudara kita sekarang amat sangat membutuhkan. Hitung tetangga kita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Semua jamaah besok pagi coba cek 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Kita amalkan kaji kita malam ini. Cek berapa yang fakir miskin, berapa anak yatim, langsung. Masjid-masjid mulai. Karena ini sekarang musim sulit. Mari kita bantu.
Ustadz, apa hukum sholat zuhur tetap berjamaah di masjid, tapi tidak sholat Jumat karena wabah? Sholat Jumat seminggu sekali, sholat zuhur tiap hari. Yang seminggu sekali tak dibuat, yang tiap hari dibuat. Apa masalah ini? Apa yang sedang terjadi? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedang yang seminggu sekali saja lari, apalagi yang setiap hari lari. Nabi menyuruh lari. Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz la ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz la ilaha illallah di langit di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi. Langit itu sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dua-duanya ditunjukkan Allah dalam satu malam pada ibu. Kalimat paling baik la ilaha illallah. Bulan paling baik bulan suci Ramadan ditunjukkannya kepada ibu supaya ibu lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan tiga sudah ditunjukkannya. Tempat paling tinggi langit. Kalimat paling tinggi la ilaha illallah. Bulan paling tinggi bulan Ramadan. Maka ibu mudah-mudahan termasuk orang yang ditempatkan paling tinggi karena mengamalkan kalimat paling tinggi, berada di bulan yang paling tinggi. Dan insya Allah sekarang Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Apa hukumnya kalau imam di musola bacaannya tidak tepat padahal dia guru agama? Berarti Pak Guru itu harus belajar tahsin. Kumpul pengurus musola, undang Ustaz tahsin supaya dibetulkan. Banyak orang sarjana, master, doktor, tapi baca Qurannya tak betul. Mungkin dulu dia langsung melompat aja, tak ngaji dia. Langsung tiba-tiba nulis tesis, disertasi, akhirnya makharijul huruf tak betul, mat tak betul. Makanya belajar itu pakai urutan supaya sistematis. Jangan malu. Walaupun sudah jadi dosen, sudah jadi imam, kalau nggak betul bacaan, ya betul. Saya mau tanya, di zaman Nabi Nuh, semua manusia dan binatang masuk dalam kapal. Apakah banjir itu mencakup seluruh dunia? Apakah kita yang hidup sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Nuh? Mohon penjelasannya. Banjir bandang Nabi Nuh itu, ya bunayya rakab ma'ana, wahai anakku marilah naik ke atas perahu bapak. Apa kata anaknya? Kan ansa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Tapi kemudian ternyata banjir bandang itu menenggelamkan bukit beserta isinya, beserta anak Nabi Nuh, yaitu Kan'an. Maka apa kata Nabi Nuh berdoa? Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innaku laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innaku amalun ghairu salih. Apakah banjir ini hanya di kampung Nabi Nuh atau seluruh dunia? Seluruh dunia tenggelam semuanya. Lalu apakah kita ini keturunan Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh meninggalkan anak 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Sam inilah bapak moyangnya orang Arab dan orang Yahudi. Ham itu adalah bapak moyangnya orang Afrika. Yafis itu adalah bapak moyangnya orang disebut dengan Abu Ya'juj wa Ma'juj, Mongol yang berkulit putih. Oleh sebab itu maka kita ini adalah keturunan dari satu di antara 3 tadi, Sam, Ham, Yafis. Begitu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau kita takut mati karena dosa masih banyak, apa hukumnya Pak Ustaz? Saya takut mati Pak Ustaz, kenapa? Karena dosa saya banyak, saya belum sempat taubat. Bagus.
Ainani la yamassuhuman nar, ada dua biji mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Fahrul Razi doakan juga kami yang banyak dosa ini tetap takut dan meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita masih diberi Allah pintu taubat, dan setelah taubat husnul khatimah baru kita mati dalam keadaan baik.